Dalam sepekan terakhir, dua peristiwa kekerasan di Bali dan Jakarta munculkan korban jiwa. Kasus sepele mulai salah paham berujung bentrok hingga pencurian berujung aksi main hakim sendiri kian marak. Fenomena ini apakah jadi tanda krisis kepercayaan pada sistem hukum yang berjalan? Marah sejatinya adalah emosi alami manusia. Muncul untuk merespons ketidakadilan, ancaman, atau rasa tak nyaman. Namun ketika emosi dibiarkan hingga menutup akal dan hati, yang timbul kemudian adalah menyakiti. Kasus bentrokan maut di Jalan Tambak Menteng. Juga aksi main hakim sendiri yang dilakukan massa di wilayah Buleleng, Bali. Jadi cerminan emosi sesaat, krisis kepercayaan pada hukum, sekaligus rasa tak aman. Tapi ada beberapa harus dipertimbangkan melihat apa sih dia lakukan kriminalitas itu. Contoh, dia punya tujuan untuk membiayai hidupnya dengan indeks ekonomi sekarang. Secara apple to apple, kalau melihat masalah kriminalitas di negara ini, ya koruptor seharusnya harus berimpact sama, harus dihukum lah setimpal dengan seberat-beratnya. Tapi ngelihat di jalanan ada yang rame nih, terus ngelihat kayaknya ada sasaran empuk. Karena kita capek, karena kita udah banyak aktivitas, akhirnya kita mencoba ikut meluapkan emosi kita. Yang padahal kita sebenarnya harusnya nggak ikut campur ke sampai main hakim sendiri. Mendingan lebih baik dibawa ke pihak berwajib aja. Pihak berwajib kan juga bisa nanganin. Terus kayak mereka kan juga punya keluarga ya. Keluarganya itu kan yang nungguin di rumah, kita nggak tahu gimana keadaannya. Kasus sepele mulai salah paham berujung bentrok, hingga pencurian berujung aksi main hakim sendiri. Belakangan memang kian marak. Rentetan peristiwa terkadang membuat sebagian warga kehilangan kesabaran. Ketika pelaku bisa ditangkap, emosi pun diluapkan. Tujuannya disebut-sebut untuk memberikan efek jera. Namun tak sedikit aksi tersebut justru berujung pada hilangnya nyawa. Ketika hukum tidak mampu untuk menjawab, merespon berbagai rasa keadilan masyarakat, maka kemudian yang terjadi adalah masyarakat mengambil tindakan hukum sendiri untuk melampiaskan kekesalan. Betul-betul pameo tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu kan sangat nyata ya. Dan bagaimana misalnya perlakuan aparat kepada para pelanggar hukum yang itu bahkan korupsi miliaran rupiah itu bahkan diperlakukan dengan sangat santun, sangat baik, penuh dengan rasa hormat. Kriminal koruptor ini mendapatkan perlakuan istimewa dengan baju yang bersih, melambaikan tangan dan dengan senyum yang bahkan nampak gembira begitu. Berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin. Kekecewaan bertambah ketika laporan kejahatan yang kerap berakhir tanpa kejelasan. Apa yang terjadi? Praktik dari bagaimana hashtag tentang percuma lapor polisi itu kan bentuk dari ketidakpercayaan masyarakat kita terhadap sistem hukum kita, dan hukum sudah kehilangan legitimasinya. Itu sesuatu yang kemudian membuat distrust. Bagaimana masyarakat itu distrust terhadap sistem hukum kita, maka yang terjadi adalah pilihannya mereka melakukan tindakan sendiri. Jadi tantangan para penegak hukum membangun rasa aman juga kepercayaan. Respons cepat juga jadi hal penting agar persoalan tidak berkembang menjadi aksi main hakim sendiri. Fahru Rozi, Agung Maulana melaporkan.